Ketua DPP PDIP Puan Maharani, saudara, menyebut peluang terbuka untuk pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Peluang pertemuan mengemuka di tengah wacana duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Puan menyebut dinamika politik selalu memungkinkan semua skenario bisa saja terjadi, termasuk pertemuan Megawati Prabowo. Puan bilang dirinya pun tetap menjalin komunikasi intensif dengan para elit Partai Gerindra. Kans pertemuan Prabowo Megawati mengemuka di tengah ramai isu dua poros Pilpres. Menurut Puan, kemungkinan duet bisa saja terjadi atau tidak tergantung dinamika sebulan ke depan hingga pendaftaran ke KPU. Jika kadernya menjadi cawapres, kan saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Relawan Sekretariat Nasional Seknas Jokowi angkat bicara soal wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres. Ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi, Warsito Elwin, menyebut sikap relawan Seknas tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Soal siapapun pasangan Ganjar, relawan menyerahkan kepada keputusan gabungan parpol pengusung Ganjar. Seknas Jokowi pro Ganjar Pranowo, maka posisi kita clear bahwa Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau presiden, ya. Karena itu keputusan organisasi. Ya, kemudian calon presiden apa? Saya pikir ini kita serahkan mekanisme resmi, karena itu yang mempunyai hak untuk mencalonkan kami partai politik. Lalu bagaimana relawan merespon wacana duet Ganjar Prabowo Subianto? Kami bahas bersama Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian Spartan, ada juga Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-bapak semua. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, jadi kalau Ganjarian Spartan ini setuju nggak duet Ganjar Prabowo? Kita melihat hal ini, Mbak, dalam konteks semuanya itu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati pada tanggal 21 April yang sudah menetapkan Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden. Kemudian yang kedua adalah PDI Perjuangan memegang golden ticket yang bisa mengajukan pasangan capres, cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Meski demikian, tetap saja PDI Perjuangan membuka komunikasi dan membangun kerjasama politik, ya. Dan saat ini sudah dengan Hanura, dengan Perindo, ya. Kemudian yang saat ini dengan P3, ya, yang saat ini. Nah, apapun soal komunikasi politik itu tetap dalam kerangka bahwa Mas Ganjar itu sebagai calon presiden. Kemudian juga Ibu Megawati juga meminta para relawan, juga meminta para kader PDI Perjuangan untuk tidak terlibat dalam dansa-dansa politik, ya, dan terus bergerak ke kalangan, ke masyarakat, ke akar rumput, dari pintu ke pintu. Saat ini Tapi kalau wacana soal duetnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, Mas Guntur, setuju relawan? Kalau kami para relawan kemudian juga kader, ya sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na aja. Yang penting itu Mas Ganjar sebagai calon presiden, ya. Siapapun cawapres yang menguat saat ini, kan nama-nama yang muncul ada juga Prof Mahfud MD, ada Mas Kang Ridwan Kamil, ada Mas Sandiaga Uno, siapapun nama-nama yang semakin menguat, ya. Siapapun yang penting adalah presiden tetap Ganjar Pranowo. Oke, itu asal capresnya Mas Ganjar gitu ya. Ya. Oke, saya sekarang mau ke Bang Noel. Kalau Bang Noel sendiri dari tim relawan ini setuju kalau dari Prabowo Mania nantinya Pak Prabowo duet bersama dengan Mas Ganjar atau Mas Ganjar duet bersama Pak Prabowo? Ya, kalau Prabowo Ganjar kita mah, kalau untuk Indonesia kita ayo aja lah. Karena kan kita mau bangsa ini juga jangan terlalu letih hanya gara-gara pemilu, jangan terlalu letih hanya persoalan yang sebetulnya merusak cara berpikir kita. Kita mau ke depan kan bicara tentang kepemimpinan, ya, bukan soal kekuasaan.
kalau seandainya pasangan Prabowo Ganjar hanya untuk kekuasaan ANSI, saya rasa saya yang orang pertama menolak. Tapi kalau ini bicara tentang persatuan atau rekonsiliasi atau apapun lah untuk bangsa ini, saya orang yang sangat mensupport duet ini. Karena Termasuk tidak mau berarti nanti duetnya kayak Pak Prabowo. Mas Kenapa? Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres maksudnya? Oh enggak, presidennya Prabowo, wapresnya Mas Ganjar. Karena biar gimana pun saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, bukan sebagai wapres. Sikap saya jelas, saya tegaskan. Jika wapresnya Pak Prabowo, saya undur diri. Itu saya tegaskan berkali-kali. Saya nggak mau. Kasihan, jangan sampai Pak Prabowo ditipu lagi. Karena politik ini seni menipu hari ini di Indonesia. Bukan seni bagaimana memimpin, bagaimana seni mendapatkan mendapatkan hati rakyat, bukan bagaimana seni untuk membuat program, bukan seni membuat ide besar. Tapi Berarti Noel nggak mau rekonsiliasi. Kita nggak mau itu terjadi. Gimana Mas Guntur? Jadi ketika kalau presidennya itu Ganjar, kemudian cawapresnya Prabowo, kemudian Noel itu menolak, berarti rekonsiliasi yang disampaikan Noel itu hanya basa-basi. Karena faktanya juga kalau kita bicara soal kedudukan dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, kemudian pemegang golden ticket, kemudian juga disurvei, ya Pak Ganjar lah yang lebih layak menjadi calon presiden, bukan Prabowo. Seandainya kalau di situ ada mau bicara soal digabungkan. Gitu. Ini beberapa lembaga survei itu Pak Prabowo itu masih mendominan. Gitu. Sebetulnya kita tahu bicara tentang lembaga survei lah. Kita bicara soal kepemimpinan, bicara tentang ide, bicara tentang program, itu lebih enak mendiskusikannya daripada kita bicara soal kekuasaan ANSI. Itu tidak baik di mata rakyat. Kita mau cari pemimpin, bukan mencari penguasa. Kita tidak mau mendapatkan voter di 2024. Baik. Itu yang paling penting. Baik, berarti sama-sama keduanya setuju, tapi nggak tahu nih yang mana capresnya dan jawapresnya di masing-masing relawan. Kalau saya maunya Prabowo presidennya, wapresnya Mas Ganjar. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Membangun jembatan emas buat anak muda. Oke, saya ke Mas Burhan deh kalau gitu. Yang menengahi Mas Burhan, ini kan masing-masing relawan ini punya jawabannya masing-masing, tapi mau disatukan. Kalau kayak gini caranya bisa nggak nih penyatuan terjadi? Makanya saya termasuk Mas Burhan ini, Bang Noel, memperkirakan bahwa konfigurasi politik hari ini itu masih sulit untuk menduetkan kedua tokoh ini. Jadi konfigurasi politik berkaitan dengan banyak hal. Pertama, bagaimanapun PDI Perjuangan itu punya golden ticket. Tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, itu Mas Ganjar bisa maju sebagai capres. Apalagi Ibu Mega sudah mendeklar Mas Ganjar sebagai capres per 21 April. Tapi saat yang sama dilihat dari sisi partai pendukung Pak Prabowo itu jauh lebih besar. Dari sisi kekuatan kursi di DPR 45%. Jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, termasuk dilihat dari sisi senioritas mungkin Pak Prabowo juga lebih senior. Tetapi dari sisi elektabilitas berimbang per hari ini meskipun head to head Pak Prabowo lebih unggul. Tapi keunggulannya juga tidak signifikan ya secara statistik. Jadi per hari ini itu kemungkinan duel lebih besar ketimbang duet. Tapi lagi-lagi seperti yang Mbak Puan sampaikan, masih ada waktu sebulan ke depan. Dan sepertinya ada kalkulasi yang mungkin dipertimbangkan oleh Mbak Puan. Apa tuh, kalau Mas? Misalnya, saya sih melihat soal head to head ya. Jadi kalau head to head Mas Ganjar masih tertinggal, apalagi signifikan, mungkin dari kubu Mbak Puan memikirkan opsi lain. Opsinya adalah? Tapi ini opsi menarik diri itu nggak pernah berada dalam tradisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kalau sudah mengumumkan capres itu nggak pernah tarik mundur. Jadi lagi-lagi ini di internal PDI Perjuangan juga saya lihat ya elitnya belum cukup satu suara berkaitan dengan isu ini. Nah yang kedua itu berkaitan dengan Anies. Anies ini naik nggak nih elektabilitasnya setelah menggandeng Caimin? Kalau misalnya naik dan kenaikannya itu mengganggu elektabilitas peringkat pertama dan kedua dan mengancam menciptakan kejutan untuk masuk putaran kedua, ide untuk menjodohkan Mas Ganjar, Pak Prabowo, siapapun ya, apakah Pak Prabowo yang nomor 1 atau Pak Prabowo yang nomor 2 atau sebaliknya dengan Mas Ganjar. Tapi kalau Anies naik elektabilitasnya jelang pendaftaran,
mungkin ada ide-ide membangun gentleman agreement ya antara kubu Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Kenapa harus Siapapun. menunggu Mas Anies nih elektabilitasnya naik atau Nah, per hari ini kan Mas Anies belum mengancam. Jadi per hari ini Mas Anies masih tertinggal, tercecer di peringkat ketiga. Oke. Dan saat yang sama Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih punya peluang untuk menang. Makanya tadi saya sebut per hari ini konfigurasi politiknya masih 3 poros. Nah, yang jelas tidak mungkin adalah 4 poros. 2 poros masih ada kemungkinan dalam politik ya. Karena cuma satu saja yang nggak mungkin dalam politik, yaitu menghidupkan orang mati. Yaitu Yesus saja yang bisa itu. Gimana Mas? Tadi mau ngoreksi yang tadi pernyataan Mas Burhan. Yang soal Silakan. elit PDI Perjuangan sampai saat ini tuh solid, tetap mencapreskan Mas Ganjar Pranowo. Ketika Mbak Puan, Mas Aryo Bimo bicara soal komunikasi politik baik dengan partai apapun atau Prabowo, itu dalam konteks tetap dalam amanat keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati bahwa Mas Ganjar lah sebagai capres. Mereka tidak pernah memikirkan untuk mundur menjadi cawapres. Jadi elit PDI Perjuangan itu sampai sekarang tetap kekeh, tetap kuat bahwa capresnya adalah Ganjar Pranowo. Nah, ketika bicara soal cawapres memang semua terbuka, ada nama-nama yang ditawarkan, nama yang menguat misalnya Prof Mahfud MD. Kemudian kalau saya dianggap dikatakan diminta secara pribadi untuk menilai cawapres yang sekarang Prof Mahfud MD, kemudian misalnya Mas Ridwan Kamil, kemudian Mas Sandiaga Uno atau Pak Prabowo, saya tentu saja lebih memilih kepada Prof Mahfud MD atau Kang Ridwan Kamil ya. Pak Prabowo menurut saya sudah tereliminasi ketika kita bicara soal kualitas personal dan bisa Tapi jadi kan kemarin Mbak Puan juga nanti terbuka bisa kalau jadi misalnya Pak Prabowo itu nggak lolos misalnya tes ada pertemuan kesehatan, antara Bu fisik, Mega dengan Pak Prabowo. psikologis itu. Mas Guntur. Ya pertemuan itu biasa saja Mbak. Seperti misalnya PDI Perjuangan bertemu dengan Golkar sebelum ini juga dengan Demokrat, kemudian dengan partai lain. Tapi dari komposisinya kan tetap bahwa Ganjar Pranowo itu sudah ditetapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati sebagai calon presiden dan PDI Perjuangan tidak punya tradisi untuk mundur atau menarik diri dari yang sudah diumumkan. Itu yang ingin saya tegaskan. Dan elit PDI Perjuangan solid ya untuk keputusan mengamankan dari keputusan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan kalaupun bertemu Gitu, dengan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu artinya tertutup juga kemungkinan misalnya menduetkan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo gitu maksudnya. Mas Guntur. Bisa jadi, tapi ya Mas Ganjar tetap sebagai presiden, sebagai calon presiden, bukan sebagai orang nomor 2 seperti yang dihalukan oleh kubunya Pak Prabowo seperti Noel dan kawan-kawan atau yang ditakutkan oleh kubunya Mas Anies ya. Ini kan soal cawapresnya Mas Ganjar di cawapresnya Pak Prabowo itu kan ketakutan juga dari kubunya Prabowo ketika deklarasi Anies dengan Caimin itu mampu merebut pendukung Prabowo khususnya di Jawa Timur. Di survei PRC terakhir kubu Prabowo itu turun 8% dari 40% jadi 30%, 32% di Jawa Timur karena berhasil direbut oleh kubunya Anies sama Caimin. Apakah benar Bang Noel ada ketakutan Prabowo seperti itu? Menarik Ganjar, menarik Gibran Kayaknya sebagai hal untuk itu mendongkrak tidak deh. popularitas. Kita nggak punya ketakutan apapun karena Pak Prabowo selalu meyakinkan kita sebagai pendukungnya dalam kontestasi demokrasi ini kita berharap sesuatu yang terbaik. Pak Prabowo itu bicara tentang kepemimpinan, siapapun pemimpinnya, mau Mas Ganjar, mau Mas Anies, beliau sosok yang bicara tentang kepemimpinan, jadi tidak bicara tentang kekuasaan. Makanya ya wajar lah kan Guntur Romli ini kan newcomer di PDIP. Ingat, Mas Ganjar itu hanya mandat politik, bukan mandat dari Tuhan. Artinya kemungkinan untuk ada perubahan itu pasti ada. Iya. Dan saya punya keyakinan dengan teori politik itu adalah kemungkinan. Anda juga nyukamar di Kemungkinan bisa Gerindra, menjadi Noel. capres, kemungkinan menjadi cawapres itu selalu ada. Jadi jangan terlalu kaku seakan-akan mandat atau keputusan Bu Megawati adalah sudah menjadi mandat Tuhan yang nggak bisa dirubah. Itu nggak mungkin. Ini politik, Bung. Harus paham, jangan terlalu kaku cara berpikirnya. Kalau kayak perdebatan seperti ini, Mas Burhan mungkin artinya kecil dong kemungkinan kalau menduetkan wacana itu akan terrealisasi terjadi nih. Ya per hari ini masih sulit, meskipun bukan berarti tidak mungkin ya. Dalam politik tidak ada kata mustahil. Apalagi dalam konteks Indonesia, di mana diferensiasi ideologis dan perilaku elit dalam pembentukan koalisi itu sangat promiskuous.
Jadi nyaris tidak ada sesuatu yang dilanggar ya, yang memungkinkan pembentukan koalisi terjadi. Tapi lagi-lagi pertanyaannya dalam kondisi seperti apa ya kemungkinan munculnya ide menjodohkan itu terbuka peluangnya. Tadi saya sebut dua tadi. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan kalkulasi elektoral ternyata dianggap bahwa salah satu calon baik Pak Prabowo atau Mas Ganjar peluang menangnya menipis, ya kemungkinan terbuka opsi itu. Tetapi kalau masing-masing punya peluang untuk Maju menang, tetap ya, berarti dua-duanya akan masing-masing ya. maju. Nah, mungkin begini. Kalau kita lihat argumen beberapa elit PD Perjuangan, meskipun semuanya sangat tergantung sama Ibu Mega ya, karena yang punya hak prerogatif dalam Kongres adalah Ibu Mega, bukan anaknya atau bukan elit PD Perjuangan yang lain. Tapi kalau kita lihat argumen mengapa opsi menjodohkan itu salah satu yang dipikirkan mereka, itu adalah satu argumen elektoral, yang kedua adalah argumen teknis. Jadi kalau dua poros itu hampir pasti kubu pro keberlanjutan yang menang, sehingga tidak ada polarisasi politik, sehingga secara teknis anggaran lebih murah. Meskipun ancamannya dua, satu polarisasi politik makin menajam karena head to head. Yang kedua mengurangi pluralisme politik. Kan ini kan maunya elit sebenarnya. Tapi kalau ditanya kepada publik tuh maunya 3 pasang. Jadi itu akan mengurangi pluralisme politik. Apalagi Audrey, kita udah punya presidential threshold yang sangat tinggi. Itu adalah pagar yang membatasi kontestasi politik yang menjadi indikator kesehatan demokrasi. Kalau kemudian elit memaksa publik hanya menjadi 2, berarti makin sedikit peluang buat warga memilih sesuai dengan preferensi mereka. Nah ini plus minusnya. Tapi kalau misalnya mau mewujudkan wacana duet ini, adakah juga peran Pak Jokowi yang besar untuk menduetkan? Saya justru mendengar awal mula ide menduetkan itu datang dari istana, yaitu akhir 2022 ketika Pak Prabowo elektabilitasnya merosot ke peringkat ketiga, Anies meroket dan mengancam elektabilitas Ganjar. Nah itu awal mula. Tetapi kan belakangan Pak Prabowo meningkat elektabilitasnya. Dan peluangnya tidak lebih kecil ya dibanding calon lain untuk menang. Nah ini yang mempersulit. Karena kalau misalnya masing-masing punya potensi menang, siapa yang mau mengalah sebagai cawapres? Ini kan debat yang tadi kita dengar dari Bung Guntur maupun Bung Noel. Makanya sekalian saja sesuai dengan aspirasi pluralisme politik warga tadi, ya lebih baik tiga-tiganya maju. Meskipun saya tahu nih, yang paling ketar-ketir kalau ada 2 poros itu ya kubu Anies. Karena kalau misalnya Anies melawan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu kalah telak. Surveinya begitu. Dan saya mau penegasan lagi, jadi Bang Noel sama Mas Guntur nih mungkin nggak tercipta nih untuk keduanya bersama antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo di Pilpres. Saya mau penegasan aja. Mas Guntur? Audrey, saya. Ya, jadi mau nggak nih relawannya untuk bergabung bersama relawan Bang Noel, mendukung bersama-sama? Ya kalau kita prinsipnya beginilah, siapapun yang memimpin bangsa ini silakanlah, selama prinsipnya adalah soal persatuan, lantas kemudian penguatan demokrasi. Karena kita tegak lurus terhadap demokrasi, jangan sampai nanti kita mendapatkan penguasa yang anti terhadap demokrasi. Karena apapun selalu yang disampaikan Pak Prabowo adalah kepemimpinan, bukan soal kekuasaan. Jadi kita berharap nanti semoga itu terjadi, ada yang namanya demokrasi memang berbasis adalah persatuan. Kalau seandainya terjadi Pak Prabowo presiden, lantas Mas Ganjar sebagai sosok perwakilan anak muda, sebagai wapres, ya saya rasa itu bagus sekali. Oke, Mas Guntur. Ya, itu semua yang disampaikan Noel itu kan basa-basi, soal rekonsiliasi, soal Enggak, basa-basinya yang mana? persatuan, soal pimpinan. Karena buktinya ketika disodorkan Prabowo sebagai cawapresnya Ganjar, dia menolak. Berarti itu kan basa-basi kan? Jadi katanya untuk persatuan tadi. Kalau kita jelas bahwa relawan Ganjar tetap mengukuhkan bahwa Ganjar Pranowo sebagai presiden. Ditipu lagi. Udahlah, saya yakin sekali
Pak Prabowo ini seorang kesatria, dia jujur, dia mau memimpin bangsa ini. Bahkan pernyataan berkali-kali, sebelum saya mati, sebelum saya tutup usia, saya mau lihat bangsa ini sejahtera. Itu sikap tegas Pak Prabowo. Dia sampaikan ke semua publik. Nah itulah pemimpin. Jangan orientasi kekuasaan, muak kita dengan penguasa. Kita nggak mau nemuin monster di 2024 nanti. Kita butuh pemimpin yang bisa menjadi harapan, menjadi hope kita bersama. Oke, wacana duet ini masih belum tahu apakah akan terwujud atau enggak. Terima kasih untuk ulasannya Mas Burhan, terima kasih Bang Noel, Mas Guntur, sehat selalu. Semuanya, Bung Guntur, Bung Noel. Terima kasih. Sehat selalu.